Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan. Supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, salam jumpa dalam Renungan Pendalaman Iman 13 November 2024. Perikop pada pagi hari ini menceritakan tentang 10 orang kusta. Penyakit kusta itu adalah penyakit yang sungguh kronis ya di masa lalu, karena masa lalu itu penyakit itu boleh dibilang tidak bisa disembuhkan. Sehingga si orang kusta ini merasa dirinya tidak berarti ya, karena dia tidak satu tekanan di dalam diri dia sendiri, dia merasa penyakit itu penyakit yang membahayakan diri dia, sehingga badan dia juga terasa tidak nyaman, sehingga bisa bagian dari tubuhnya akan hilang gitu ya. Dan tekanan dari luar adalah dia harus melakukan, setiap dia mau keluar ada ruang lingkup yang terbatas, sehingga kalau dia keluar dia harus memakai alat tanda bahwa dia orang yang najis ya, sehingga karena penyakit kusta itu ruang lingkup dia terbatas. Nah, kita mau lihat bacaan hari ini dari apa yang dilakukan Yesus dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19 ini. Yesus pada saat itu sedang berjalan menuju Yerusalem, dia menyusuri Samaria dan Galilea. Samaria adalah satu desa yang dimana masih menyembah berhala, masih percaya kepada berhala-berhala. Sedangkan Galilea adalah satu tempat di mana para nelayan. Di sini adalah semua yang masih butuh pertolongan. Di sini Yesus ingin memberikan sesuatu kepada mereka semua. Nah, waktu dia berjalan itu orang kusta ini, 10 orang kusta ini melihat Yesus ya. Melihat Yesus, apa yang dia katakan pada saat itu. Karena dia tahu bahwa Yesus adalah orang yang luar biasa. Sehingga dia mengatakan, Yesus guru, kasihanilah kami. Kenapa dia bisa sebut guru? Karena dia sudah mengetahui apa karya Yesus kepada orang-orang banyak sebelumnya. Dia memberikan banyak mujizat. Sehingga dia percaya dengan belas kasih Tuhan, ke-10 orang itu mengalami satu yang luar biasa. Ternyata betul, di ayat berikutnya dikatakan bahwa Yesus memandang mereka. Ya, memandang adalah lebih dari kata melihat. Kalau melihat cuma melihat seperti ini. Kalau memandang berarti Yesus itu secara fokus memperhatikan apa yang terjadi kepada orang ini. Ya, satu sentuhan yang luar biasa dari Yesus kepada 10 orang kusta ini. Sehingga orang itu merasakan, aduh kok rasanya aku nyaman, aku merasa diperdulikan, aku merasa dikasihi. Nah, sehingga waktu saat Yesus mengatakan bahwa pergilah dan perlihatkanlah. Nah, di sini ada satu gerakan di mana si orang kusta itu mendapat satu kesempatan. Kesempatan itu luar biasa, diambil oleh ke-10 orang ini dan dia melakukan perjalanan. Karena Yesus ingin orang itu pergi untuk menemui kepala iman, untuk memperlihatkan bahwa dia akan sembuh. Ya. Tetapi di dalam perjalanan mereka untuk menuju iman-iman, dia mengalami kesembuhan. Yang luar biasanya, di dalam kesembuhan orang ini hanya satu yang balik kepada Yesus, yaitu orang Samaria kembali. Orang Samaria adalah orang yang dikucilkan, yang masih menyembah berhala tadi saya katakan, sehingga dia mengalami kesembuhan. Dia datang dan tersungkur kepada Yesus, mengucap syukur dan memuliakan Allah. Sedangkan yang 9 orang lagi masih mencari siapa? Mencari imam untuk menyatakan bahwa dirinya sembuh. Padahal yang mensembuhkan adalah Yesus. Maka kita percaya bahwa Yesus adalah sumber dari segala-galanya. Sumber kasih yang luar biasa kepada kita semua. Sebagai sharing saya, di dalam kehidupan saya juga. Saya mengalami seperti orang kusta itu. Pada tahun 2012, suami saya meninggal dunia.
Di tahun 2013 saya mengalami satu penyakit yang luar biasa. Mulanya biasa saja, saya mengalami panas dingin yang turun naik. Tetapi penyakit itu ternyata membuat saya bisa lumpuh kaki saya sebelah. Ya. Dari situ saya merasa, waduh luar biasa saya mengalami itu. Itu terjadi waktu saat saya pergi misah Minggu Palma. Ya. Saya mengalami satu dilema. Ternyata penyakit saya adalah setelah diagnosa saya kena penyakit autoimun. Menurut pandangan dokter, penyakit itu tidak bisa disembuhkan, tapi luar biasa. Karena saya selalu percaya bahwa Yesus adalah tabib di antara segala tabib. Saya selalu datang. Biarpun dengan susah payah saya datang. Karena saya tidak duduk, tidak bisa lama. Berdiri seperti ini pun tidak bisa lama. Tapi mujizat terjadi. Karena saya percaya di dalam bacaan firman Lukas 18 ayat 38 di situ. Orang buta berseru. Dia mengatakan, Yesus kasihanilah kami. Itu yang saya lakukan. Yesus kasihanilah kami. Sehingga ternyata saya bisa berdiri saat ini. Itu mujizat Tuhan yang saya alami di dalam kehidupan saya. Dan saya mau menjadi seorang Samaria yang datang kepada Yesus, yang selalu bersyukur atas segala perbuatan. Maka kita refleksikan kembali kepada teman-teman. Apakah kita di orang yang satu, apa yang di 9? Mari kita refleksikan di dalam renungan hari ini supaya kita mau belajar seperti orang Samaria. Itulah renungan pada saat ini. Kita mau berdoa agar kita supaya semakin iman kita semakin bertumbuh dan kita percaya bahwa Dia adalah segala-galanya di dalam kehidupan kita semua. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, sungguh tak henti-hentinya kami bersyukur karena kami mempunyai Allah yang hidup. Allah yang tidak pernah berubah 2000 tahun yang lalu hingga saat ini. Engkau sudah menyembuhkan. Engkau sanggup mengangkat segala batasan-batasan ketidakberdayaan kami. Karena kuasa-Mu, perbuatan-Mu, dan kasih-Mu juga yang tak pernah lepas di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh ada saat ini hanya karena kasih-Mu. Dan iman kami semakin percaya bahwa Engkau adalah juru selamat buat kehidupan kami. Terima kasih Bapak atas renungan pada pagi hari ini. Sehingga kami masih terus boleh belajar seperti wanita Samaria yang mau bersyukur kepada Engkau. Karena Engkau adalah tabib di antara segala. Terima kasih Bapak. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.